Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita sehingga berkenan untuk duduk bersama belajar mengenai agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi asbab kita lebih banyak berfikir mengenai agama Allah, dan berkenaan dengan berfikir ini, mari kita pelajari ilmunya tentang berfikir apa saja rambu-rambunya. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Kita lanjutkan pembahasan kita membaca kitab A'malul Qulub. Kita masuk di bab Kaifa nastati'u an natafakaru. Bagaimana kita bisa bertafakur. Qala musannif hafidhahullah ta'ala, atafakuru minal a'malil qalbiyatil lati yumkinu istijlabuha fi amalil umuri at-taliyah. Tafakur itu termasuk amal-amal hati yang memungkinkan kita itu mendapatkannya dengan mengamalkan beberapa perkara berikut ini. Yang pertama adalah al-isti'adatu billahi minasyayatin, memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Inna iblisa qad akhada ahdan ala nafsihi an yaghwiya as-saqalain. Sesungguhnya iblis itu sudah bersumpah pada dirinya sendiri, bertekad untuk menyesatkan saqalain, yaitu dari kalangan manusia dan jin. Wa qad ja'alallahu lahu junudan wa atba'an ya'maluna ala dzalika. Dan Allah menjadikan bagi iblis itu tentara-tentara. Jadi iblis diizinkan oleh Allah memiliki tentara, memiliki pengikut yang mereka itu bekerja mewujudkan dendam kesumatnya iblis itu, mewujudkan tekad iblis untuk menyesatkan saqalain tadi. Wahum harisuna ala man'il insani minal a'malil khairi kulliha. Dan mereka itu bersemangat, para pengikutnya, tentara-tentaranya itu bersemangat untuk menghalangi manusia dari amal-amal kebaikan seluruhnya. Khosatan al-a'malul qalbiyah. Secara khusus mereka itu ingin sekali menghalangi manusia dari amal-amal qalbiyah. Walati minha tafakur. Di antaranya adalah tafakur. Menarik ya kalimat beliau ini. Tafakur ini amal yang lebih kuat di qalbi. Nanti kita akan tahu kenapa kok beliau memasukkan itu. Bahkan nanti menjadi asbab juga ketika tafakur ini dinafikan, sepelekan, itu ternyata dampaknya luar biasa. Qala Al-Kirmani rahimahullahu alamatul istikhwat asyaitan alal abdi. Di antara tanda-tanda tipu daya syaitan terhadap hamba, seorang hamba adalah an yuskila qalbahu an tafakkuri fi ala illahi wa na'maihi, yaitu menyibukkan hati hamba itu dari tafakur terhadap nikmat yang luar biasa, nikmat Allah yang luar biasa. Ala itu ni'amun kasiratun, nikmat yang banyak, dan kebahagiaan-kebahagiaan, nikmat-nikmat yang Allah karuniakan. Wal qiyami bi syukuriha, dan menegakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusgilu lubbahu an tafakkuri wal muraqabah, dan iblis itu, setan itu juga menyibukkan hamba itu dari akal, menyibukkan akalnya dari tafakur dan muraqabah, itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi tadbirid dunya wa jama'iha, dengan apa? Mereka disibukkan dengan urusan dunia dan hal-hal yang mengikuti urusan dunia itu. Itu diantara cara syaitan untuk kemudian membuat seorang hamba itu berpaling dari tafakur, tadabbur, yaitu dengan menyibukkan dengan urusan dunia. Wa qatalana subhanahu wa ta'ala ala al-isti'adah billahi min iblis qabla qiraatil Qur'an. Dan berkaitan dengan isti'adah ini, Allah juga sudah menyampaikan kepada kita, menerangkan kepada kita, memerintahkan kepada kita agar memohon perlindungan pada Allah dari iblis sebelum membaca Al-Quran. Li'anna tafakkura wa tadabbura fi ayatil Qur'anil karimi min ahamil majalati tafakkur. Karena tafakur, memikirkan dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang mulia ini termasuk
yang paling penting. Jadi ruang lingkup tafakur yang paling penting adalah memikirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Wal isti'adzatu qabla al-ibtida'i bi qira'atil Qur'an sababun li tardi syaitan al-muwaswisi lil insan. Dan isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah sebelum mulai membaca Al-Qur'an, itu menjadi sebab setan itu dicampakkan. Setan yang suka membisik-bisikkan, menimbulkan was-was itu dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir berkata, wal makna fil isti'adah indal ibtida'il qiraah. Apa yang dimaksud dengan isti'adah? Apa maknanya isti'adah sebelum membaca Al-Qur'an itu, ketika mulai membaca Al-Qur'an? La'alla yalbisu alal qari qira'atahu. Yaitu maksudnya, tujuannya adalah agar si qari yang membaca Al-Qur'an itu tidak tercampur bacaannya. Wa yakhlitu alaihi, dan semerawut gitu ya, tercampur aduk, semerawut gitu. Wa yamna'ahu minat tadabburi wa tafakkur, sehingga ketika bacaannya tercampur, semerawut, itu menghalangi dia dari tadabbur dan tafakur. Dan kita perhatikan nanti di poin-poin ini, ketika penulis membuat bab judulnya bagaimana kita bisa bertafakur, itu bukan hal teknis yang dibahas. Misalnya harus mempelajari apa yang sakofah agar nanti kita punya wawasan, bisa mendukung bagaimana proses berpikir. Beliau tidak mengambil ranah itu, tapi justru dalam tanda petik ini adalah ranah non teknis semuanya. Pertama, isti'adah, mohon perlindungan pada Allah dari syaitan. Yang kedua, al-ibti'atu anil ma'asi, menjauhi maksiat. Laqad mana Allah Subhanahu wa ta'ala kulla man takabbara fil ardi bi ghairil haq. Dan sungguh Allah itu menghalangi, mencegah setiap orang yang takabur di bumi ini, wa imtana'a anil imani bi ayatihi. Allah itu menghalangi, mencegah orang yang takabur untuk bisa beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal inqiyadi li ahkamihi, dan berpegang teguh dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadal khairal azima, padahal semua ini adalah kebaikan yang besar. Walladhi huwa tafakur, dan termasuk juga diantaranya adalah tafakur. Jadi ini statement, nanti setelah ini akan kita baca dalilnya, bahwa takabur, seseorang yang takabur itu menjadi penghalang bagi dia untuk bisa pertama beriman, kemudian kedua tafakur itu. Karena itu disebutkan hanya satu, bahwa menjauhi maksiat itu bisa menyebabkan seseorang terhalang dari tafakur, dan yang paling berat adalah maksiat itu berupa takabur. Dalilnya apa? Yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 146. Yaqulu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Sa'asrifu an ayatiyal ladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Kami akan palingkan dari ayat-ayat kami orang-orang yang takabur di bumi ini tanpa hak. Wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Meskipun mereka itu melihat setiap tanda kebesaran Allah, ayat-ayat yang Allah hamparkan, itu mereka tidak akan beriman dengan ayat-ayat itu. Wa in yarau sabila rusdi la yattakhiduhu sabilan. Dan jika mereka melihat jalan rusdi itu adalah al-huda ladzi ja'a min indillah, petunjuk yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dipaparkan petunjuk di hadapannya, dia melihatnya, tetapi dia tidak akan mengambil jalan itu. Wa in yarau sabilal ghayyi yattakhiduhu sabilan. Sebaliknya, kalau dia itu melihat jalan al-ghayyi, yaitu ad-dhalal, jalan yang sesat, justru dia itu mengambil jalan itu. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina, karena mereka itu mendustakan ayat-ayat kami, wa kanu anha ghafilin, dan mereka itu lalai terhadap ayat-ayat kami. Jadi Allah palingkan dari kebenaran. Mereka itu sudah dihamparkan hidayah di hadapannya, mereka tidak mengambil. Sebaliknya ketika mereka itu ada potensi kesesatan, justru itu yang mereka kejar dan ambil. Dan itu sebabnya adalah takabur. Kita ingat di sebuah hadis Rasul alaihi wasallam, beliau bersabda,
la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada setitik debu kesombongan. Dan setitik debu itu adalah kalau di salah satu tafsir, kalau tidak salah tafsir Al-Baghawi, itu kalau kita lihat ada rumah terus ada genteng pecah atau ada dinding gedek yang berlubang, terus kemudian sinar matahari kuat masuk, nah itu ada yang debu-debu berterbangan, nah itu zarrah, itu digambarkannya. Seingat saya juga ada hadis ya tentang sombong itu apa, maka Rasulullah ya, itu menolak. Jadi kemudian ada sahabat ketika mendengar itu, ya Rasul, kami itu suka mengenakan pakaian yang bagus, menggunakan sandal yang bagus. Sombong itu bukan itu. Terus Rasul menyebutkan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka ini menjadi logis ketika kemudian Allah nyatakan orang yang sombong itu, Allah tutup sekalian mereka ininya. Allah palingkan dia dari ayat-ayat Allah, sehingga ketika ayat-ayat itu dihamparkan, mereka tidak menerimanya, mereka tidak beriman karena sudah tertutup hatinya dengan kesombongan itu. Baturul haq, menolak kebenaran. Kemudian juga meremehkan sehingga hal-hal seperti itu yang membuat hidayah itu kemudian tidak bisa masuk. Artinya kan sebenarnya kebenaran itu sudah jelas. Sudah jelas. Tetapi mereka malah menolak. Itulah sombong ini. Terus jelas kebenaran di depan mata dengan segala buktinya, kemudian kok ditolak ya, maka ya Allah Ta'ala malah tutup. Iya kan sudah dijelaskan juga apa? La ikraha fiddin. Sudah jelas bedanya antara petunjuk dengan yang sesat, yang hidayah dengan kesesatan sudah jelas. Jadi harusnya memang ketika akalnya berjalan tidak ada paksa untuk menerima kebenaran, tidak ada paksaan karena sudah otomatis dia akan tergerak untuk menerima itu. Tapi begitu terhijab itu udah. Makanya ini menjadi sangat bangunan hujahnya itu sangat rapi antara apa yang Rasul sabdakan dengan apa yang Allah jelaskan. Ya kan, saling mendukung, saling menguatkan. Qala Al-Hasan fi tafsiri hadhil ayat. Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menjelaskan tentang tafsir ayat ini, amna'a qulubahum at-tafakkura fil amri, yaitu aku cegah hati mereka, aku tutupi hati mereka dari tafakur terhadap perintah-perintahku atau perkara-perkaraku. Jadi memang Allah ini sudah menunjukkan bahaya orang yang sombong, karena apa? Allah sendiri yang menutup hatinya, Allah yang menghalangi sehingga dia tidak bisa memikirkan ayat-ayat Allah apalagi mengimaninya. Maka ini bahaya orang yang sombong. Wa min akbaril ma'asil mani'ati tafakkur fil azamatillahi ta'ala sama al-ghina. Nah, di antara maksiat yang sangat besar yang menghalangi dari tafakur, mentafakuri, memikirkan keagungan Allah adalah dia mendengarkan nyanyian, senandung. Yaqulu Ibnu Jauzi rahimahullah, I'lam anas sama al-ghina'i yalhi al-quluba anit tafakkuri fil azamatillahi subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya mendengarkan nyanyian, mendengarkan senandung itu bisa memalingkan hati dari tafakkur terhadap keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhris akhil muslim, maka bersemangatlah wahai saudara muslim, alla tanqadu li syahawatika, agar untuk tidak mengikuti, tidak tunduk kepada syahwat kalian, wa rukbatika, dan hasrat kalian, la'alla tumna'u min hadal khairil adim, agar tidak terhalang dari kebaikan yang besar ini. Jadi memperturutkan hawa nafsu apalagi kesombongan tadi itu bahaya karena bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tahris itu mengingatkan hadis Rasulullah yang lain tuh ya. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jaz. Saya dulu di sini ada nih. Tempelannya di sini ada dulu. Masyaallah. Itu apa menyebutnya? Hadis favorit. Yang saya tempelkan sudah 10 tahun itu. Lebih 20 tahunan. Insyaallah.
Jadi itu poin yang kedua ya. Poin yang pertama tadi mohon perlindungan pada Allah dari syaitan. Yang kedua menjauhi maksiat. Dan maksiat disebut satu bukan berarti yang lain tidak penting untuk diperhatikan. Tapi ini yang paling besar karena apa kaitannya dengan tafakur itu adalah agar bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah sehingga kemudian menguatkan iman. Tapi begitu Allah sendiri sudah tutup gara-gara orang itu sombong, maka tafakur itu menjadi sulit dilakukan. Artinya bukan hanya sombong Bukan. ya penutup tafakur. Iya. Tadi semua bentuk maksiat itu bisa menjadi penghalang orang Untuk tafakur. Tapi yang paling besar ini gitu. Karena kesombongan itu akan menjadi hijab bagi datangnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan guru besarnya kesombongan adalah iblis. Itu. Nah, kalau kita lihat di sini tadi kan begitu orang takabur sudah lihat kebenaran, dia tidak bisa membantah, nalarnya mengakui, itu pun dia mengingkari. Sebagaimana syaitan itu bukan tidak tahu kebenaran, dia tahu, tetapi dia mengingkarinya. Artinya sesungguhnya dia tahu betul, dia yakin betul bahwa itu merupakan kebenaran. Karena itulah iman itu tidak cukup dengan hanya yakin. Tergerak pun bukan ukuran iman. Karena ada orang yang sudah tergerak hatinya untuk kepada Islam ini, tetapi ketika datang kepada Rasulullah Muhammad SAW menyatakan dirinya beriman, tapi Allah Ta'ala nyatakan bahwa mereka ini orang-orang Arab Badui masih belum beriman. Masya Allah. Nah, kita pungkaskan di poin ketiga yaitu ziaratul kubur, ziarah kubur. Jadi agar bisa bertafakur, apa di antara tip dari beliau itu adalah ziarah kubur. Wa ziyaratul kuburi min ahamil a'malil lati tusaidu ala tafakkuri qalbi. Kata beliau, ziarah kubur itu termasuk amal yang penting yang perlu diperhatikan yang bisa membantu tafakurnya hati ini. Fa idza zadal abdul kubura tafakkara wa idza zarul abdul kubura tafakkara bi aini basiratihi. Ketika seorang hamba itu dia berziarah kubur, kemudian dia memikirkan dengan mata basirohnya, yaitu mata ilmu, wa alima annal malahu ila hadihil khufrah, dan dia menyadari, mengetahui bahwasanya nanti tempat kembali dia itu adalah di lubang itu, di liang itu, fayuksiru minal a'mali as-sholihah, maka dia akan memperbanyak amal-amal solehah. Jadi ziarah kubur ini ditujukan untuk dia merenungkan bahwa nanti dia kembali ke sana, bukan untuk maksud-maksud yang lain. Untuk dzikrul maut ya. Iya, dzikrul maut. Nah, jadi dengan begitu maka akan muncul kesadaran dan semangat dia untuk memperbanyak amal soleh. Qala Al-Mughis Al-Aswad rahimahullah, zurul kubura tafakkarakum. Ziarahlah kalian ke kuburan agar kalian bisa bertafakur. Maksudnya memikirkan kematian, memikirkan tempat kembali nanti setelah kita ini mati, itu bisa menyebabkan kemudian bersemangat untuk melakukan amal soleh. Nah, ini diantara 3 poin yang beliau bawakan, bagaimana caranya kita bisa bertafakur. Mungkin itu yang kita baca pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan majelis ini sebagai majelis yang penuh barokah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan ilmu kepada kita, dan Allah Ta'ala karuniakan rezeki kefahaman kepada kita. Dan ini semua mudah-mudahan sekaligus menjadi sebab kita semakin banyak bertafakkur. Ada kaidah-kaidah berpikir tentu saja yang itu sangat perlu kita perhatikan. Insya Allah kita akan perbincangkan pada pertemuan berikutnya. Tetapi sebelum sampai kepada kaidah-kaidah itu, mari kita ingat kembali rambu-rambunya, bahwa hati ini akan jauh, akan lalai dari tafakkur manakala ada takabur misalnya. Mudah-mudahan dari sini menjadi sebab kita ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita semua mati kecuali dalam keadaan di atas al-fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.